Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mizan Story, tempat di mana kita berkisah dan bercerita. Subscribe, like, dan tuliskan sholawat di kolom komentar ya. Semoga kita semua diberikan syafaatnya. Amin. Biasanya, kalau bicara judi online, yang rugi adalah pemain. Tapi kali ini berbeda. 5 anak muda berhasil membobol sistem bandar, membuatnya tekor ratusan juta rupiah. Anehnya, justru ada laporan masuk ke polisi, dan yang melapor bukan korban, melainkan seseorang dari dalam jaringan bandar itu sendiri. Siapa dia, dan mengapa ia berani mengkhianati kelompoknya? Inilah kisah penuh intrik, misteri, dan permainan ganda, yang akan membuat Anda bertanya di akhir cerita, bandar tekor, terus yang lapor siapa? Pagi itu, udara Semarang terasa aneh. Awan kelabu bergelayut rendah, seakan menyimpan rahasia besar yang akan pecah kapan saja. Ahmad Lutfi, Gubernur Jawa Tengah, duduk di ruang kerjanya yang beraroma kopi hitam pekat. Biasanya, laporan pagi dari stafnya hanya berisi jadwal rapat, kunjungan kerja, atau berita pembangunan. Tapi hari itu, sebuah map tebal berwarna merah diletakkan di mejanya, dengan cap, segera dibuka, yang membuat alisnya terangkat. Ia membuka map itu perlahan, menemukan laporan intelijen dari Polda DIY. Judulnya langsung mencuri perhatiannya, kasus judi online, kerugian bandar ratusan juta. Lutfi mengernyit. Ia sudah terbiasa mendengar berita judi online yang merugikan masyarakat, tapi kali ini berbeda. Bukan rakyat yang jadi korban. Bukan pula penipuan seperti biasanya. Kali ini, yang merugi justru sang bandar. Detik itu juga, pikirannya penuh tanda tanya. Bagaimana mungkin? Bukankah sistem judi dirancang untuk selalu menang di pihak bandar? Gumamnya sambil menutup laporan dengan napas panjang. Di luar ruangannya, suara burung perkutut yang biasa menenangkan kini terasa seperti ketukan jarum jam yang mengingatkan, sesuatu sedang tidak beres. Telepon di mejanya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Lutfi mengangkatnya, dan suara berat di ujung sana memperkenalkan diri. Pak Gubernur, ini Slamet Riyanto dari Polda DIY. Kami butuh koordinasi segera. Kasus ini, tidak seperti yang Bapak kira. Nada suaranya seperti menahan sesuatu, seolah ada bagian cerita yang terlalu gila untuk langsung diungkap. Lutfi memandang keluar jendela, melihat langit yang semakin gelap. Baik, kirimkan tim Anda ke Semarang siang ini, jawabnya tegas. Di balik ketegasannya, ada rasa penasaran yang membara. Ia tahu, jika sampai Kapolda menghubunginya langsung, pasti ada sesuatu yang akan mengguncang. Setelah telepon ditutup, ia kembali membuka map merah itu. Di dalamnya, ada foto-foto barang bukti, laptop dengan layar penuh angka-angka, ponsel dengan ratusan notifikasi transaksi masuk, dan wajah 5 orang yang sedang tertawa di depan meja judi online. Lutfi membeku. Tawa mereka bukan tawa orang kalah. Itu tawa kemenangan. Kemenangan yang membuat bandar rugi besar. Pagi itu, Ahmad Lutfi sadar bahwa ia akan berhadapan dengan jenis kejahatan baru, kejahatan yang membuat pelaku bukan hanya melanggar hukum, tapi juga membalikkan logika permainan itu sendiri. Dan ia belum tahu, ini baru permulaan dari cerita yang akan membuat seluruh Jawa Tengah dan Yogyakarta membicarakannya selama berbulan-bulan. Siang itu, langit Yogyakarta mulai mendung, seolah memberi pertanda bahwa malam nanti akan ada sesuatu yang tersapu oleh badai hukum. Di markas Polda DIY, AKBP Slamet Riyanto memeriksa kembali rencana operasi. Target, sebuah rumah kontrakan sederhana di Banguntapan, Bantul. Dari luar, rumah itu tampak biasa, dinding cat kusam, pintu kayu, dan suara televisi samar dari dalam. Tapi di balik dindingnya, ada operasi digital yang membuat bandar judi online megap-megap menahan kerugian. Pukul 22.15 waktu Indonesia Barat, tim Resmob bergerak dalam senyap. 10 anggota bersenjata lengkap menyebar mengelilingi bangunan. Tidak ada suara selain desiran angin malam. Dari jarak 10 meter, melalui jendela terbuka, Slamet bisa melihat kilatan cahaya. Laptop dan 5 sosok yang duduk melingkar, masing-masing sibuk dengan layar mereka. Sesekali, tawa keras pecah, memecah keheningan, tawa yang sama seperti yang Ahmad Lutfi lihat di foto barang bukti. Slamet memberi isyarat dengan tangan. 3,
2, 1, masuk. Pintu didobrak, dan tim Resmob menyerbu masuk. Suara benturan meja dan kursi terdengar, disusul jeritan kaget para pelaku. Salah satu di antara mereka sempat mencoba menutup laptopnya, tapi terlambat. Data yang mereka manipulasi sudah terekam di server sebagai bukti digital yang tak terbantahkan. Di atas meja, berserakan ponsel dengan saldo e-wallet fantastis, modem internet berkekuatan tinggi, dan secangkir kopi yang masih mengepulkan asap. Salah satu pelaku, yang paling muda, justru tersenyum ketika diborgol. Wah, ketahuan juga ya. Padahal sistemnya gampang banget dibobol, ucapnya santai, seolah penangkapannya hanyalah akhir dari sebuah permainan yang ia menangkan. Barang bukti segera diamankan. Petugas forensik digital memotret setiap sudut ruangan, sementara Slamet menatap layar salah satu laptop. Di sana, ratusan transaksi masuk hanya dalam hitungan menit. Bukan taruhan biasa, ini seperti mesin uang otomatis yang mengalir dari rekening bandar ke akun-akun palsu yang mereka buat. Celah sistem yang ditemukan para pelaku begitu besar, sampai-sampai bandar tak menyadari kebocoran hingga terlambat. Di luar rumah, warga mulai berkumpul, berbisik-bisik melihat iring-iringan mobil polisi. Mereka tidak percaya bahwa rumah sederhana itu menjadi pusat operasi yang merugikan bandar ratusan juta rupiah. Bagi mereka, biasanya cerita judi online hanya berakhir dengan pemain yang kalah dan terlilit hutang. Malam itu, kisahnya terbalik, bandar yang justru tekor dan pemain yang menari di atas uang curian digital. Saat mobil tahanan membawa para pelaku pergi, Slamet menatap langit malam yang mulai diguyur hujan. Di pikirannya, satu pertanyaan terus berputar, jika para pelaku ini berhasil membobol bandar sebesar itu, siapa sebenarnya yang pertama kali melapor kepada polisi? Dan kenapa melapor? Pertanyaan itu akan menjadi benang merah yang membawanya pada rahasia yang jauh lebih besar dari sekadar perjudian online. Hujan masih turun di Yogyakarta ketika kelima pelaku duduk di ruang pemeriksaan Polda DIY. Lampu neon di langit-langit memantulkan cahaya pucat di wajah mereka, membuat bayangan panjang di meja interogasi. Slamet Rianto memulai dengan pertanyaan sederhana, bagaimana kalian bisa membuat bandar rugi sebesar ini? Pertanyaan yang terdengar tenang, tapi syarat tekanan. Pelaku yang duduk di tengah, bernama Andra, menarik napas dan tersenyum miring. Sederhana, Pak, sistem mereka terlalu percaya sama algoritma. Ia lalu menceritakan bahwa mereka menemukan celah di bagian penghitungan odd dan pembayaran otomatis. Dengan identitas palsu dan software yang mereka modifikasi sendiri, mereka bisa membuat sistem menganggap taruhan mereka selalu menang, bahkan ketika hasilnya seharusnya kalah. Yang membuat Slamet terkejut bukan hanya teknisnya, tapi keberanian mereka. Kami tes dulu, Pak, dengan nominal kecil. Begitu berhasil, kami gaspol. Tiap 5 menit, duit masuk ke saldo. Kami narik, terus bikin akun baru. Gampang? Ujar salah satu pelaku yang tertawa seperti sedang menceritakan perang ringan, padahal nilainya ratusan juta rupiah. Di layar laptop yang dijadikan barang bukti, terlihat ribuan transaksi masuk dalam rentang 2 minggu. Semua tercatat rapi. Bahkan, ada file Excel yang berisi jadwal shift bermain mereka, lengkap dengan target harian dan catatan kesalahan teknis. Kami anggap ini kayak kerja kantoran, cuma lebih cepat kaya, tambah pelaku lainnya dengan nada santai. Slamet menatap catatan itu lama, mencoba mencerna kenyataan bahwa para pelaku bukanlah peretas profesional yang sulit dilacak, melainkan anak-anak muda dengan kecerdikan dan sedikit keberanian untuk menantang sistem. Namun yang membuatnya semakin heran, data server menunjukkan ada seseorang dari dalam jaringan bandar yang membiarkan celah itu terbuka cukup lama sebelum akhirnya ditutup. Kecurigaan itu memuncak ketika salah satu pelaku tanpa diminta berkata, kalau nggak ada orang dalam, kami nggak bakal bisa senyaman itu main berhari-hari. Dia yang kasih clue pertama soal bugnya. Slamet langsung mencatat pernyataan itu. Tiba-tiba, arah kasus ini bukan lagi sekadar pembobolan sistem, tapi juga melibatkan perang internal dalam jaringan bandar itu sendiri. Di kepalanya, pertanyaan yang sempat ia lontarkan kepada dirinya sendiri kini semakin berat, apakah yang pertama kali melapor sebenarnya adalah pihak bandar sendiri, atau justru orang dalam yang ingin menjatuhkan mereka? Jawaban itu masih terkunci, tapi Slamet tahu satu hal, jejaknya sudah ada, dan ia harus mengejarnya sebelum celah itu tertutup selamanya.
Di sebuah apartemen mewah di pinggiran Jakarta, seorang pria berusia 40-an menatap layar monitornya dengan mata merah dan napas memburu. Dialah yang dikenal di dunia bawah tanah sebagai bos Kencana, bandar judi online yang selama ini tak pernah merugi. Malam itu, grafik keuangannya tampak seperti detak jantung yang kolaps, garis merah turun tajam, saldo melayang ratusan juta rupiah hanya dalam hitungan hari. Ia memutar ulang laporan transaksi di layar. Nama-nama akun yang sama muncul berkali-kali, selalu dengan pola taruhan yang menang bersih. Sistem keamanan otomatisnya tidak bereaksi. Celah itu dibiarkan terbuka terlalu lama. Bos Kencana menggebrak meja, membuat cangkir kopi pecah di lantai. Siapa yang biarin ini terjadi? Siapa yang buka pintu belakang? Suaranya menggelegar. Anak buahnya saling pandang. Mereka tahu, jika salah bicara, nyawa mereka bisa jadi taruhannya. Salah satu manajer operasional memberanikan diri berkata, "Bos, sepertinya ini kerjaan orang dalam. Tapi, kita nggak tahu siapa." Kalimat itu hanya membuat amarah Bos Kencana semakin membara. Ia menyalakan rokok, mengisapnya dalam-dalam, lalu menatap jendela kota yang hujan. Dilema itu menghantuinya. Kalau ia melapor ke polisi, reputasinya sebagai bandar akan hancur. Lebih buruk lagi, ia bisa langsung ditangkap dengan barang bukti yang justru ia kumpulkan sendiri. Tapi kalau tidak melapor, kerugian bisa terus membengkak, apalagi jika celah ini dimanfaatkan kelompok lain. Di kepalanya, satu ide gila mulai muncul, melapor, tapi tidak dengan namanya sendiri. Lewat jaringan gelapnya, Bos Kencana menghubungi seseorang, mantan teknisi server yang pernah ia pecat setahun lalu. "Kau masih di Jogja, ada pekerjaan, laporin ini ke polisi, tapi jangan sebut namaku. Katakan saja kau nemu lalu lintas data mencurigakan," ucapnya dingin. Tanpa sadar, ia baru saja melempar bom waktu yang akan meledak di dua sisi, sindikatnya dan pihak kepolisian. Malam itu, laporan anonim masuk ke Polda DIY. Dari sinilah operasi penggerebekan Banguntapan dimulai, seperti yang Ahmad Lutfi lihat dalam map merahnya. Bos Kencana merasa aman karena namanya tidak muncul, tapi ia lupa satu hal, dalam dunia digital, jejak selalu tertinggal, dan siapapun yang menyentuh sistem bisa dilacak. Sementara ia mengira dirinya sudah bermain aman, di sisi lain, Slamet Riyanto mulai menemukan hubungan antara celah sistem dan jaringan orang dalam. Perlahan, lingkaran penyelidikan mulai mengarah pada pusatnya. Dan tanpa ia sadari, jarum jam tengah menghitung mundur menuju hari di mana bandar yang selama ini kebal hukum, akan duduk di kursi yang sama dengan para pelaku yang ia coba jebak. Pagi itu, ruang rapat utama kantor Gubernur Jawa Tengah dipenuhi suara gesekan kursi dan ketukan pena di meja. Ahmad Lutfi duduk di kursi paling ujung, menatap layar proyektor yang menampilkan rangkaian foto dan grafik hasil penyelidikan Polda DIY. Di sudut layar, ada satu catatan yang membuatnya terdiam, laporan awal, anonim, diduga berasal dari jaringan internal bandar. Kata-kata itu menancap seperti paku di pikirannya. "Bapak, ini bukan sekadar perjudian biasa," ujar Slamet Riyanto yang hadir langsung di Semarang untuk melapor. "Kami menduga ada perang internal antar sindikat. Pelapor ini, kemungkinan besar bukan orang luar. Dan kalau tebakan kami benar, orang itu sekarang sedang mencoba menghapus semua jejaknya." Suasana ruangan mendadak hening. Lutfi menatap satu persatu pejabat dan perwira polisi di hadapannya. "Kita tidak hanya bicara soal pelanggaran hukum, tapi juga konflik yang bisa memicu balas dendam antar kelompok. Kita harus bertindak cepat, sebelum mereka yang di luar sana bertindak lebih dulu." Nada suaranya tegas, namun di balik itu ada kegelisahan, kasus ini bisa meluas ke ranah yang jauh lebih berbahaya dari sekadar judi online. Ia memutuskan untuk ikut memimpin koordinasi lapangan. "Mulai hari ini, semua informasi masuk langsung ke saya dan Pak Slamet. Kita kerahkan tim cyber untuk membongkar siapa pelapor itu, sekaligus mencari tahu seberapa dalam orang dalam terlibat." Keputusan itu disambut anggukan, meski beberapa staf terlihat tegang. Menghadapi jaringan judi online ibarat bermain catur melawan lawan yang bisa memindahkan bidak di luar papan. Di luar gedung, awak media sudah mencium aroma berita besar. Mikrofon dan kamera menunggu di pintu, siap menembakkan pertanyaan tajam. Namun Lutfi belum mau membuka semua kartu. Kepada wartawan,
Ia hanya berkata singkat, kasus ini unik. Kita akan bongkar sampai akar-akarnya. Dan percayalah, yang melapor pun akan kita periksa. Kalimat itu langsung menjadi headline sore harinya. Di sisi lain, kabar keterlibatan Gubernur Lutfi sampai ke telinga bos Kencana di Jakarta. Ia memandangi layar ponselnya dengan rahang mengeras. Kalau gubernur ikut turun, berarti ini bukan lagi urusan polisi biasa, gumamnya. Untuk pertama kalinya, rasa percaya diri sang bandar terguncang. Ia sadar, semakin banyak pihak yang masuk, semakin besar kemungkinan identitasnya sebagai pelapor anonim terungkap. Hari itu menjadi titik balik. Dari sekadar kasus pembobolan bandar, kini berubah menjadi permainan berlapis. Polisi memburu pelapor misterius, gubernur mengawal langsung penyelidikan, dan sang bandar berusaha bertahan di antara dua ancaman, hukum dan dendam kelompoknya sendiri. Semua pihak tahu, langkah berikutnya akan menentukan siapa yang benar-benar mengendalikan permainan ini. Malam itu, ruang server Polda DIY diterangi hanya oleh cahaya monitor yang berkedip-kedip. Tim cyberkrime bekerja tanpa suara, hanya dentingan keyboard yang terdengar. Di layar, muncul data mentah hasil pelacakan, alamat IP pelapor anonim, rute jaringan yang berliku-liku, hingga jejak aktivitas yang berusaha dihapus. Slamet Rianto berdiri di belakang mereka, kedua tangannya disilangkan, matanya tajam seperti sedang membaca buku terbuka yang ditulis dengan kode rahasia. Lacak terus. Jangan berhenti di VPN layar pertama, perintahnya. Satu demi satu, lapisan kamuflase digital dibuka. Hingga akhirnya, muncullah sebuah titik koordinat yang membuat semua orang di ruangan saling pandang, sebuah rumah sederhana di wilayah Sleman, Yogyakarta. Namun bukan rumah sembarang rumah. Data kependudukan menunjukkan pemiliknya adalah mantan teknisi server salah satu bandar terbesar di Asia Tenggara. Namanya Raka Surya Pradana. Catatan kepolisian menunjukkan ia pernah dipecat secara tidak hormat setelah berselisih dengan bos Kencana setahun lalu. Sejak itu, Raka menghilang, berpindah-pindah pekerjaan. Kecil di bidang IT. Namun laporan anonim yang memicu penggerebekan Banguntapan ini memakai jalur jaringan yang nyaris identik dengan pola kerja Raka saat masih menjadi teknisi server bandar. Lutfi dan Slamet memutuskan untuk mengamati Raka sebelum bertindak. Tim Intel dikirim untuk memantau dari jarak aman. Dari pengamatan, terlihat Raka hidup sederhana, terlalu sederhana untuk seseorang yang baru saja membantu polisi mengamankan barang bukti ratusan juta rupiah. Tidak ada mobil mewah, tidak ada tanda-tanda ia mendapat bagian dari hasil pembobolan. Justru setiap malam, ia terlihat duduk sendiri di depan laptop, seperti sedang mengawasi sesuatu dari jauh. Kecurigaan semakin besar ketika sebuah pesan terenkripsi masuk ke salah satu akun Raka. Isinya singkat, mereka sudah mencium jejakmu. Bersiap, pesan itu datang dari nomor tak dikenal yang diduga milik jaringan lama bos Kencana. Artinya, bukan hanya polisi yang memburu Raka, tapi juga mantan bosnya sendiri. Slamet mulai memahami pola ini, Raka mungkin melapor bukan semata-mata untuk menolong aparat, tapi untuk menjatuhkan bos Kencana dari dalam, dengan memanfaatkan polisi sebagai alat pemukul. Sebuah permainan ganda yang berisiko tinggi. Namun jika itu benar, berarti Raka berada di jalur yang mematikan, karena begitu misinya ketahuan, baik polisi maupun sindikat tidak akan membiarkannya hidup tenang. Lutfi hanya berkata pelan saat mendengar laporan Intel itu, kita harus bergerak cepat. Kalau terlambat, yang kita temukan nanti hanya mayatnya. Malam itu, permainan berubah. Bukan lagi sekadar membongkar kasus judi online, melainkan perburuan terhadap seorang pelapor misterius yang mungkin menjadi kunci untuk menumbangkan salah satu bandar terbesar di Asia Tenggara, atau justru menjadi korban berikutnya dalam permainan yang ia mulai sendiri. Pagi itu, ruang briefing Polda DIY dipenuhi aroma kopi yang sudah mulai dingin. Layar besar di dinding menampilkan diagram aliran dana hasil analisis tim cyberkrime. Garis-garis warna merah dan biru berkelok-kelok, menghubungkan ratusan rekening e-wallet lokal dengan bank-bank di luar negeri. Di bagian atas diagram, sebuah nama mencolok, beneficiary unknown, Cayman Islands. Slamet menunjuk ke layar, nadanya tegas. Ini bukan sekadar uang hasil judi online. Kita temukan bahwa sebagian dana dibawa keluar sebelum sistem bandar sadar terjadi kebocoran. Bahkan ada transfer masuk dari rekening milik orang dalam sendiri.
Kalimat itu membuat Lutfi mengerutkan dahi. Semua kembali mengarah pada satu fakta yang menguat, ini bukan murni pencurian, tapi perang internal di tubuh sindikat. Data menunjukkan, 2 hari sebelum penggerebekan di Banguntapan, dana sebesar 1,2 miliar rupiah sudah dipindahkan ke rekening di Singapura, lalu dilanjutkan ke Cayman Islands. Transaksi itu memakai kode identifikasi server yang sama dengan sistem Bos Kencana. Artinya, orang yang memindahkan dana ini punya akses penuh ke infrastruktur bandar, jelas salah satu analis forensik digital. Di sisi lain kota, Raka duduk di depan laptopnya dengan wajah pucat. Ia menerima notifikasi dari forum gelap, akun miliknya di-tag dalam sebuah thread dengan judul "Pengkhianat". Komentar-komentar berisi ancaman mulai mengalir. Ia tahu, waktunya hampir habis. Misi yang ia mulai untuk membalas dendam kini berubah menjadi pelarian untuk bertahan hidup. Bos Kencana, yang sedang berada di sebuah safe house di Jakarta, menerima laporan dari tangan kanannya. "Bos, uang kita di luar negeri juga mulai dibekukan. Ada yang melapor ke otoritas internasional." Rahang Bos Kencana mengeras. Berarti ini bukan hanya urusan polisi Indonesia. Ada pihak luar yang ikut bermain. Ia tahu, jika rekening luar negeri disita, kekuasaannya akan runtuh. Sementara itu, Lutfi dan Slamet memutuskan untuk memperluas operasi. Mereka menghubungi unit kerjasama internasional untuk melacak rekening di luar negeri. "Kalau kita bisa bekukan semua dana ini, kita bisa memutus suplai uang ke jaringan mereka," kata Lutfi. Namun ia juga sadar, setiap langkah yang diambil akan membuat lawan semakin terdesak, dan ketika terdesak, sindikat bisa berbuat nekat. Di layar komputer Polda DIY, garis merah yang mengarah ke luar negeri mulai berkurang satu per satu, pertanda rekening berhasil diblokir. Tapi di saat yang sama, telepon Lutfi berdering. Nomor tak dikenal, suara berat di ujung sana berkata, "Hentikan pengejaran, atau pelapor kalian akan hilang sebelum matahari terbit." Malam itu, semua pihak tahu, babak terakhir permainan ini akan berdarah. Hujan deras mengguyur halaman Pengadilan Negeri Yogyakarta pagi itu. Media berkumpul di depan gerbang, kamera dan mikrofon siap merekam momen sidang kasus judi online yang menghebohkan 2 provinsi. Di dalam ruang sidang, 5 pelaku pembobolan sistem duduk berderet, wajah mereka tenang, bahkan sesekali tersenyum tipis. Di kursi pengunjung, Ahmad Lutfi dan Slamet Riyanto hadir, menatap jalannya persidangan tanpa sepatah kata pun. Jaksa membacakan dakwaan dengan tegas, pelanggaran UU ITE, perjudian online, dan pembobolan sistem elektronik. Bukti-bukti digital ditampilkan di layar proyektor, transaksi e-wallet, file manipulasi data, hingga rekaman CCTV penggerebekan di Banguntapan. Semua mengarah pada satu fakta, para terdakwa memang melakukan pembobolan yang membuat bandar rugi ratusan juta rupiah. Namun di balik fakta itu, ada sesuatu yang tidak muncul di meja sidang, sosok pelapor anonim yang memicu seluruh rangkaian peristiwa ini. Nama Raka Surya Pradana sama sekali tidak disebut. Tidak ada berkas resmi yang mengaitkannya. Seolah-olah, di mata hukum, ia hanyalah hantu yang tak pernah ada. Lutfi memandang Slamet, seakan bertanya tanpa suara, "Kita mau diam saja?" Di luar pengadilan, dunia bawah tanah bergolak. Bos Kencana menghilang tanpa jejak, safe house yang biasa ia gunakan ditemukan kosong. Informasi dari Intel menyebut ia mungkin sudah keluar negeri melalui jalur laut. Ada desas-desus bahwa ia sedang membangun jaringan baru di negara tetangga, sambil menunggu waktu untuk kembali. Raka sendiri lenyap seperti ditelan bumi. Tim Intel terakhir melihatnya di Terminal Giwangan, membawa 1 ransel dan laptop. Setelah itu, sinyal semua perangkatnya padam. Tidak ada tanda-tanda ia pergi ke rumah keluarga atau menghubungi kenalan lama. Bagi sebagian orang, itu artinya ia berhasil kabur. Bagi yang lain, itu berarti ia sudah diamankan oleh pihak yang tak ingin kebenaran keluar. Sidang ditutup dengan vonis penjara untuk kelima terdakwa. Publik menganggap kasus ini selesai. Namun Lutfi tahu, cerita ini jauh dari kata berakhir. Jejak dana di luar negeri belum seluruhnya diblokir, dan jaringan lama Bos Kencana masih hidup. Lebih buruk lagi, kebenaran soal siapa pelapor pertama masih tersimpan rapi di antara mereka yang memilih diam. Ketika Lutfi meninggalkan ruang sidang, ponselnya bergetar.
Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal, terima kasih sudah membuatnya terdesak. Kita akan bertemu lagi, saat waktunya tepat. Lutfi menatap layar itu lama, lalu memasukkan ponselnya ke saku. Di luar, hujan masih turun, membasahi jalan yang kini terasa seperti panggung kosong, menunggu babak berikutnya dimulai. Kasus ini berakhir di meja hijau, tapi pertanyaannya, benarkah semuanya sudah selesai? Bos Kencana menghilang tanpa jejak. Raka, sang pelapor misterius, lenyap seperti bayangan di malam hari. Dan dana yang sempat ke luar negeri, masih belum sepenuhnya dibekukan. Kadang, kebenaran bukanlah soal siapa yang bersalah, tapi siapa yang masih bertahan hidup untuk menceritakannya. Bandar Tekor. Terus yang lapor siapa? Hanya waktu yang akan menjawab. Cerita ini adalah karya fiksi yang terinspirasi dari berbagai peristiwa dan informasi publik. Seluruh nama, karakter, tempat, dan kejadian telah dimodifikasi untuk tujuan hiburan semata. Tidak ada maksud untuk menyinggung atau merugikan pihak manapun. Segala kesamaan dengan kejadian nyata adalah kebetulan belaka. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan tuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di hari akhir kelak. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik berikutnya di Mizan Story. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, sahabat Mizan Story. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.